tool which has made this possible. Designed for use in high school classrooms. Revolution. That was PCs and the internet. And we've just about caught up with that. The fourth technologies. Industry 4.0 is the next big shift in the way that manufacturing. Teknologi pada bidang pendidikan dan bagaimana perkembangannya. Sebelum mengetahui lebih lanjut teknologi pada bidang pendidikan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu teknologi. Teknologi umumnya merupakan suatu alat yang diciptakan untuk mempermudah manusia dalam menyelesaikan masalah atau pekerjaan. Keberadaan teknologi telah mempengaruhi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya seiring dengan perkembangan zaman. Mana dengan teknologi mampu membantu manusia dalam berbagai hal. Salah satunya membantu dalam hal bidang pendidikan. Dengan adanya teknologi pada bidang pendidikan ini, perkembangan pendidikan sudah semakin maju. Pendidikan saat ini sangat jauh berbeda dengan pendidikan pada zaman dahulu. Perbandingan pendidikan zaman dahulu dengan sekarang tentunya mengalami perbandingan yang sangat signifikan. Contohnya, jika zaman dulu kita harus menulis menggunakan kertas, maka pada zaman sekarang dengan adanya teknologi, kita bisa menulis secara digital dengan menggunakan Word. Dengan adanya Word tersebut, maka manusia tidak perlu lagi menggunakan pulpen, pensil, ataupun kertas. Dengan adanya teknologi, tulisan yang ingin kita tulis bisa langsung diketik melalui laptop ataupun smartphone. Sejarah sebelum dunia pendidikan menggunakan teknologi. Perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan tentunya mengalami sejarah yang panjang. Perkembangan teknologi pada bidang pendidikan tentunya melewati beberapa tahap. Tahap pertama. Pada tahap pertama, teknologi pendidikan hanya berupa alat-alat sederhana saja, seperti peta, simbol, grafik, dan lain sebagainya. Teknologi ini merupakan teknologi tertua, tetapi sayangnya tidak ada bukti tertulis mengenai tahap ini. Tahap kedua. Tahap kedua dinamakan sebagai revolusi elektronik. Pada tahap ini sudah sedikit mengalami kemajuan, contohnya sudah ada tape recorder, proyektor, dan radio. Tahap ketiga. Tahap ketiga yaitu tahap teknologi yang dikenal dengan revolusi komunikasi. Pada tahap ini mulai dikenalkannya media massa. Tahap keempat. Kemudian selanjutnya ada tahap keempat yang merupakan tahap instruksi pembelajaran. Tahap kelima. Tahap kelima merupakan tahap yang terakhir. Pada tahap kelima, yaitu dikenal sebagai teknologi pendekatan sistem. Pada tahap ini, teknologi sudah memasuki tahap merancang, mengerjakan, dan mengevaluasi. Teknologi memegang peranan penting dalam pembelajaran di era modern. Berikut adalah beberapa alasan mengapa teknologi sangat berharga dalam pendidikan saat ini. Pertama, aksesibilitas informasi. Teknologi memungkinkan siswa untuk mengakses informasi dari berbagai sumber secara cepat dan mudah.
Dengan internet, mereka dapat mencari referensi, materi pembelajaran, dan penelitian terbaru. Kedua, pembelajaran interaktif. Penggunaan teknologi seperti alat pembelajaran digital, aplikasi, dan platform e-learning menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik. Ini membantu siswa untuk lebih terlibat dalam proses belajar. Ketiga, personalisasi pembelajaran. Teknologi memungkinkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Siswa dapat belajar dengan kecepatan mereka sendiri dan fokus pada area yang perlu mereka tingkatkan. Keempat, kolaborasi global. Melalui platform online, siswa dapat berkolaborasi dengan teman sebaya dari berbagai belahan dunia. Ini memperluas perspektif mereka dan meningkatkan keterampilan komunikasi serta kerjasama. Kelima, pengembangan keterampilan digital. Di era digital, keterampilan teknologi menjadi sangat penting. Pembelajaran menggunakan teknologi membantu siswa mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk sukses di dunia kerja modern. Prinsip-prinsip pembelajaran. Pembelajaran aktif dan kolaboratif. Pembelajaran aktif melibatkan siswa dalam proses belajar secara langsung, melalui diskusi, proyek, atau simulasi. Kolaboratif mendorong kerjasama antar siswa, memungkinkan mereka untuk belajar dari satu sama lain dan membangun pengetahuan bersama. Pentingnya umpan balik dan refleksi. Umpan balik yang konstruktif membantu siswa memahami kemajuan mereka dan area yang perlu diperbaiki. Refleksi memungkinkan siswa untuk merenungkan pengalaman belajar mereka, meningkatkan kesadaran diri, dan memperkuat pemahaman konsep. Penyesuaian gaya belajar. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, seperti visual, auditori, atau kinestetik. Mengadaptasi metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu membantu memaksimalkan pemahaman dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Peningkatan pedagogi dengan teknologi. Teknologi secara signifikan meningkatkan metode pengajaran dengan menawarkan alat dan sumber daya yang mendukung pembelajaran yang lebih efektif dan menarik. Penggunaan multimedia. Multimedia, seperti video, audio, dan presentasi interaktif, membuat pembelajaran lebih menarik. Siswa dapat memahami konsep kompleks dengan lebih mudah melalui visualisasi dan demonstrasi. Game edukatif. Game edukatif menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan interaktif. Melalui permainan, siswa dapat belajar sambil bersenang-senang, meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam materi pelajaran. Simulasi. Simulasi memungkinkan siswa untuk berlatih dalam situasi dunia nyata tanpa risiko. Teknologi telah merevolusi cara kita mentransfer dan mengintegrasikan pengetahuan, menjadikannya lebih efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa cara teknologi mendukung transfer pengetahuan yang lebih baik. Pertama, akses global. Teknologi memungkinkan individu di seluruh dunia untuk mengakses informasi dan sumber data pembelajaran. Hal ini memfasilitasi pertukaran ide dan pengetahuan tanpa batasan geografis. Kedua, interaktivitas. Platform teknologi memungkinkan interaksi antara pengajar dan siswa, serta antara siswa itu sendiri. Ini menciptakan lingkungan belajar yang lebih kolaboratif dan mendukung diskusi yang mendalam. Ketiga, konten multimedia. Penggunaan video, gambar, dan presentasi interaktif membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Konten multimedia dapat menjelaskan konsep kompleks dengan cara yang lebih sederhana. Keempat, pembelajaran berbasis proyek. Teknologi memungkinkan pembelajaran berbasis proyek yang mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu. Siswa dapat bekerja sama dalam proyek nyata, menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari. Kelima, penggunaan data dan analitik. Platform digital dapat menganalisis kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang sesuai. Ini membantu dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengarahkan pembelajaran ke arah yang lebih produktif. Contoh penggunaan platform online untuk berbagi pengetahuan. Forum diskusi. Contoh, Reddit, Stack Exchange. Deskripsi. Forum ini memungkinkan pengguna untuk mengajukan pertanyaan, berbagi pengalaman, dan berdiskusi tentang berbagai topik. Pengguna dapat saling memberi masukan dan belajar dari pengalaman orang lain. Video tutorial. Contoh, YouTube, Khan Academy. Deskripsi. Platform ini menyediakan video pembelajaran tentang berbagai topik. Siswa dapat menonton tutorial kapan saja dan di mana saja.
memungkinkan pembelajaran yang fleksibel dan sesuai dengan kecepatan masing-masing. IT dan literasi. Pentingnya literasi digital di era informasi. Literasi digital adalah keterampilan penting di era informasi saat ini. Siswa perlu mampu mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif dari berbagai sumber online. Dengan literasi digital yang baik, mereka dapat menjadi konsumen informasi yang kritis dan bertanggung jawab, serta terhindar dari misinformasi. Pembelajaran keterampilan IT. Mengajarkan keterampilan IT kepada siswa sangat penting untuk mempersiapkan mereka menghadapi dunia kerja yang semakin berbasis teknologi. Keterampilan seperti pemrograman, analisis data, dan penggunaan perangkat lunak kolaboratif sangat diperlukan di berbagai bidang. Melalui pembelajaran ini, siswa tidak hanya siap untuk pekerjaan masa depan, tetapi juga dapat berinovasi dan berkontribusi pada perkembangan teknologi. Kesimpulan, dengan semua kelebihan tersebut, jelas bahwa teknologi tidak hanya mendukung pembelajaran, tetapi juga mengubah cara kita belajar dan mengajar. Memanfaatkan teknologi dengan bijak dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa untuk tantangan masa depan. Seiring dengan perkembangan teknologi, alat bantu pembelajaran telah berevolusi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Setiap era membawa inovasi baru yang meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas pembelajaran, mempersiapkan siswa untuk tantangan masa depan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pendidikan menjadi lebih efektif, relevan, dan menyenangkan bagi siswa, mempersiapkan mereka untuk sukses di masa depan. Teknologi tidak hanya memfasilitasi transfer pengetahuan yang lebih cepat, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan interaksi dalam pembelajaran. Dengan berbagai platform online yang ada, individu dapat dengan mudah berbagi dan mengakses pengetahuan, mendorong inovasi dan pembelajaran seumur hidup.